Terus kalau ngomong-ngomong masalah eh, kesulitan ternak puyuh itu di mana, Mas? Awal sulitnya ternak puyuh itu di mana? Kalau bagi kita pribadi, yang jelas dari DOKI, Dari merawat DOG. dari merawat DOKI. Pernah gagal kah? Kalau alhamdulillah, kalau dibilang gagal tuh enggak. Cuma dibilang gampang juga ya enggak gitu kan. Gampang-gampang susah pokoknya. Gampang-gampang susah gitu. Gampang-gampang susah karena di usia 0 sampai 2-3 minggu, rawannya 2 minggu lah. Rawan dari 0 sampai 2 minggu itu rawan. Rawan Kematian. Angka kematian. Angka kematian. Apalagi kita kerjanya kan sampai pulang maghrib, pulang sore. Itu kadang, waduh itu pikiran kita sampai kemana-mana kadang. Cuma alhamdulillah sebelumnya kita udah persiapin apa-apa yang harus kita persiapin gitu supaya nanti jangan drop, jangan terlalu parah gitu kan. Contoh airnya kita kasih batu-batu gitu, jadi dia nggak masuk itu, jadi kita tinggal kerja itu aman gitu kan. Langkah kesulitan awal di situ ya. Langkah kita awal dari situ. Yang kedua dari segi kandang. Kita kan baru belajar nih Pak. Ya kita kan belum tahu. Belum tahu. Masih ngabal lah pokoknya. Iya, masih ngabal. Masih ngabal, dak karuan lah. Dak karuan. Jadi kita isi udah sekian, kita pulang kerja kita hitung, kok jadi sekian. Tidak. Ini kemana nih burung? Waktu 50 ekor pertama. Iya. Pertama berapa itu ya? Pertama itu kan kita pesankan 100, ya, kan nggak ada bibitnya kan? Oke 100. Yang ada cuma 60 lebih. 60. Nah itulah jadinya cuma 50. Dari 60 itu, dari 60 DOG yang hidup 50. Sebenarnya sih hidup cuma hilang. hilang. Karena kandang itu kandangnya tadi kan. Berobol. Karena kita belum pengalaman di situ ya. Itu. Maka memang pengalaman itu guru yang paling utama, guys. Jangan sampai kita belajar itu tanpa guru. Kalau kita belajar tanpa guru ya ini kacau untung-untungnya kan. Nah, terus kesulitannya apa lagi dari situ itu? Kalau menurut kita pribadi kesulitannya cuma itu sih dari DOKI sih. Dari DOKI kesulitannya itu. Nah, terus karena kalau udah dewasa sudah enak. Sudah enak sih. Sudah enak ya, sudah enak. Nggak ada lagi. Sudah enak. Makanya kawan-kawan juga yang jauh-jauh juga sih kadang-kadang kalau nemui kesulitan kan seringkali menghubungi kita. Kalau memang nomor kita nggak aktif ya mungkin nanti kita balas ke lain waktu gitu kan. Tapi yang jelas nanti insya Allah tetap kita balas lah. Nah terus di masa-masa remaja nih, kan puyuh ini kan bertelurnya itu kan 45 hari dari hitungan 0. Itu kemarin yang pertama. Yang hanya modal 50 ekor itu di hari keberapa itu bertelur itu? Itu kemarin karena kita belajar kan, nggak tahu harus kita kasih pakan apa. Pertama kan kita kasih kan pur ayam tuh. Makanya dia begitu nelor jatuh di hari ke 55 hari. Belajar bertelur itu. Belajar bertelur. Nah, ada. Karena dari pakan tadi. Nah, memang ketidaktahuan itulah yang membuat kita memang buntu segala buntunya kan di situ. Kita tapi kan nah, terus awal itu bertelur. 55 hari. 55 hari. Nah, ada nggak terpikir untuk pemasaran telur ini sulit apa enggak kira-kira? Ya, waktu awal, bayang-bayangnya. Kalau kita sih, kita mikirnya gini Pak ya. Namanya kan kita kan awal nih. Pokoknya gimana nanti aja dah. Ini kan telur nih. Toh kotoran juga kok banyak diambil orang kok. Apalagi ini telur. Kohe saja berebut orang kan. Apalagi telur gitu. Nggak mungkin nggak laku itu nggak mungkin. Pastilah. Kita yakin aja lah. Pasti kita yakin aja lah. Karena dalam dunia hidup ini kan ada yang jual, ada yang beli. Aku terus tadi Pak, kotoran aja kalau banyak, itu habis ambil orang. Apalagi ini telur puyuh. Nah, asalkan banyak, gitu kan. Sama-sama tapi keluar. Kalau dikit, ya gimana kan? Memang ya. Kalau itu omongan kasarnya itu aja kan. Perhitungan kita untuk perhitungan yang mudahnya saja lah. Hitungan bodohnya aja lah. Pasti ada yang ngambil gitu. Pasti kan? Ada yang ngambil, itu nggak mungkin. Nah, sekarang nambah populasi lagi. Alhamdulillah. Pernah enggak
istri itu sempet nggak dukung apa gimana gitu? Pernah nggak ada kesulitan gitu? Alhamdulillah sih kalau untuk istri sendiri di rumah dia selalu support lah. Selalu support, selalu Selalu mendukung support. lah Ya, pokoknya proses selalu kedepannya mendukung. seperti apa Mau kan gitu. proses ke depannya mau gimana, ya Hmm. pokoknya kita jalin aja dulu lah. Hmm. Bagusnya kan. Hmm. Yuk syukur-syukur begitu ke depannya nanti kita nemu jalan yang terbaik untuk kita sendiri, bisa untuk tambah populasi lagi. Iya. Karena kan perjalanan awal kan dari 50 Iya, populasi kan. Dari 50 puyuh kan. Sampai sekarang 270-an ya. 270-an. Terinspirasi awal dari nonton YouTube pengen usaha apa. Sehingga ya inilah ada celah di situ. Waktu kita nitip telur nih Iya. di warung. Iya. Itu berapa hari habis? Pertama kali. Kan puyuh tadi kan 50 nih. Ya kan? 50 nih yang dipelihara. Seharinya itu berapa telur? Normal, sudah hitungan normal. Hitungan normal dalam 50 ekor kita mendapat telur minimal ya sekitar 45 sekitar 40 lah. 45 atau Ya. 40. Populasi 50. Populasi 50. Itu dibawa ke warung itu berapa ini? Berapa butir? Ke warung kita stok dulu Pak di rumah. Nah, ditahan dulu. Ditahan dulu. Sampai berapa butir itu? Kadang sampai 2 hari, paling sampai 3 hari lah. 80. Karena kadang sampai seminggu. Kadang begitu belum kita sampai ke warung, kadang tetangga yang minta. Ya, jadi gimana? Kalau nggak kita kasih kan nggak mungkin. Barang tuh ada dia nampak ya kan. Namanya tetangga pula. Nah, jadi kita nggak enak. Tidak kita kasih cerewet ya, pula dia dapat baunya wae dia kan. Udah jelas. Ya, alhamdulillah sih kalau telur sih nggak pernah nyampe berminggu-minggu lah di rumah. Apalagi untuk sekarang begitu kita ambil, sebelum kita ngambil pun dia udah nelpon. Pernah nggak di awal-awal perjalanan nih terus nambah populasi kan? Ada nggak di tengah perjalanan itu rasa kesulitan untuk mungkin modal membeli pakan, terus hasilnya karena kan dari 50 ekor itu tadi kan nggak mungkin kita mau menghidupi puyuh yang 100 yang tambahan, yang ini yang itu kan belum untuk menopang puyuh lagi kan masih kekurangan. Nah dari situ tuh apa yang dirasakan kira-kira? Ya lumayan sih. Lumayan berat atau macam-macam. Karena kan gini, standarnya gini. Waktu dulu awal-awal juga saya ternak itu kurang lebih seperti itu. Loh saya malah 300.000 loh saya modal awal itu. Nah ini kan malah 50 ekor dulu dari awal. Nah sekarang kan sudah berjalan seiring berjalannya waktu kan berjalan. Pasti kan pernah merasakan waktu pertengahan itu kayak mau beli pakan kayak enggak, kayak karena kan anggaran duit kan enggak ada lagi di situ kan gitu. Itu pernah merasakan seperti itu. Pernah yang jelas kita ngatasinya satu-satunya ragu dompet sendiri. Karena kan kita kan nggak bisa memperkirakan nih modalnya berapa sampai dia bertelur kan berapa. Apalagi kan kita awalnya kan hanya coba-coba iseng-iseng. Tapi ternyata di tengah perjalanan kan alhamdulillah ada hasilnya. Nah, itu. Kalau memang dinilai ke situ kan kita bisa ngambil langkah untuk untuk maju lagi gitu. Ya, insya Allah lah. Untuk nambah populasi kan gitu. Nah sekarang kesulitannya mau nambah populasi itu apa Pak? Untuk sekarang udah jelas satu dari lahan. Lahannya di samping rumah karena sempit ya. Samping rumah sih sempit. Ya mau nambah populasi sekarang juga paling ini terakhir nih paling. Nambah 100 ini paling terakhir ini. Sekitar 300 paling jadinya, kalau ini kan telur kan 300 nih. Paling jadinya kan 150-an jadinya. Enggak nyampe, paling 100. Taruhlah 100 lah kan. Nah, itulah ini paling terakhir nih kan karena tempatnya kan terbatas kan. Tempatnya terbatas. Tapi yang jelas kan kita pelihara mungkin 300, mungkin 400. Keuntungannya bisa nggak dirasakan? Alhamdulillah sih bisa dirasakan. Nah, sistemnya itu gimana? Supaya kita dapat keuntungan itu tadi gimana? Atau telur ini kita tahan dulu, seminggu baru kita keluarin. Karena kan kalau untuk telur konsumsi itu kan 20 hari di atas meja masih tahan. Sekarang dengan populasi berapa tadi? 270. Nah itu sekali kita ngeluarin
telur itu kapan? Berapa hari sekali? Ataukah setiap hari? Kalau masalah telur tinggal tergantung ada nggak yang beli nanti sore. Gitu. Kalau nggak ada yang beli nanti sore, jangka 2 hari, kita bisa sekali ke warung. Kalau nggak gitu. ada yang beli. Tapi kalau ada yang beli di kandang, Langsung. iya gimana? Kita mau setelah apa gitu kan? Langsung gitu Ya ya. langsung. Secara perhitungan Mas, dari kita jual telur, Iya. apakah langsung duit untuk beli pakan kita sisihkan? Apakah memang ada campur aduk di situ untuk belanja atau gimana itu? Cara ngatur ekonomi untuk puyuh yang populasi 270 itu. Kalau untuk nyisihkan pembelian pakan, ya dari situ sih Pak. Dari situ juga. Kita taruh tabungan celengan di dalam box kandang. Ada celengan dalam kandang, karena kan takutnya kan kalau nanti masukin ke dompet kita kan nanti tanahnya terpakai. Campur, kecampur. Ya kita buat box dalam kandang, dimasukkan dari situ. Jadi waktunya beli pakan, kita ambil secukupnya aja untuk pakan. Untuk pakan. Ya, sisanya kita masukin lagi situ sisanya. Oh, berarti dari puyuh ke puyuh larinya duluan. Dari puyuh ke puyuh lagi. Karena kan kalau kayak gitu kan otomatis nggak bakal kecolongan. Iya, kita nggak bakal kecolongan. Kita nggak bakal kebingungan. Namanya uang sih. Jelas. Nggak punya rokok, beli rokok. Anak minta jajan kita kasih kan. Giliran kita mau beli pakan, bingung. Gigit jari kita. Ujung-ujungnya apa? Tutup ya Mas untuk apa kata orang rumah? Untuk apa kita ternak kalau tidak ada keuntungan? Sebenarnya kalau ini ya jujur ya, sebenarnya kalau kita amati dari populasi terkecil segitu pun ada keuntungan kan? Ada kan? Ada. Nah itu kadang rekan-rekan yang pupuk mulai ini kan bingungnya kan di situ. Apalagi sekarang Jambi ini saat ini masih agak kesulitan masalah telur. Tapi ya tergantung di pasarannya juga sih. Tergantung di pasaran. Iya, tergantung di pintar-pintar kita pribadi sih Pak. Kalau kita nitip ke warung kan harga agak lumayan. Ya jelas. Tapi kalau itu langsung ke agen, dapat sih dapat. Cuma tapi tipis. Enggak, dari warung itu langsung dibayar cash kah atau gimana? Nunggu habis atau masih? Aku pribadi sih ku taruh di situ dulu. Oh gitu. Iya, berapa hari sekali itu nanti dikasih duitnya? Apa begitu habis? Kita minta langsung dikasih. Oh gitu. Itu kan kita taruh di situ kan atas kemauan kita sendiri. Sebenarnya dia orang baru sih nawarin. Mau diambil sekarang apa nanti gitu kan? Oh enak nanti. Nanti aja. Kira-kira cukup untuk beli motor cash itu ambil. Karena yang namanya uang tadi ya gitu tadi kan? Ya. Kalau namanya duit sudah di tangan, apapun yang terjadi, pengen apa pasti kita agak ini ya, nggak bisa ngerem kan gitu. Mungkin kawan-kawan juga yang ternak puyuh kecolongan, nggak ketemu untung, mungkin di situ mungkin kecolongannya di situ. Gitu.